kenceng banget. Nah di situ langsung bangun lah, kaget gitu. Habis itu langsung tuh nengok ke jendela mobil. Nah di situ tengah kuburan itu, tak buka tuh kacanya bang. Nenek-neneknya tuh aneh banget bang. Aku tuh mau nyapa, sebenarnya mau nyapa, cuma dia duduk cuma begini. Sekalipun memang di bawah itu ada gelodak-gelodak, ada, tapi dicampur suara di atas, kayak loncat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kali ini gue kedatangan narasumber nih yang punya cerita cukup menarik sih buat gua. Jadi dulunya beliau ini adalah seorang driver online, ya Mas Pandu ya. Betul. Driver online. Yeah. Nah, pada suatu hari pas lagi narik lah istilahnya gitu ya. Yeah. Dapat satu penumpang yang cukup misterius nih. Penumpang ini ngebawa Mas Pandu ke tempat yang bisa dibilang nggak masuk akal ya buat seorang penumpang penumpang minta dianterin ke lokasi kayak gitu, Mas ya. Yeah. Nah, ini kejadian di tahun 2018. Sebelumnya gue kenalin dulu narasumber gue, Mas Pandu. Apa kabar Mas? Ini jauh-jauh dari Pemalang ya, bener ya? Betul. Dari Pemalang main ke sini buat cerita. Gila. Sebelumnya Mas Pandu ini juga seorang YouTuber yang nggak taunya ya. Punya channel namanya Pandu Nalar ya, bahas cerita horor juga ya. Gua taruh link di deskripsi, nanti kalian yang mau cek langsung aja main ke deskripsi. Oke, Mas. Cerita sedikit dulu nih. Kisi-kisinya biar penonton ini ada gambaran dikit lah. Itu waktu itu driver online. Berapa tahun tuh jadi driver online? Jadi dulu tahun 2018 kalau nggak salah sih ya. Saya ini pernah jadi driver online. Terus itu saya ini baru mendapat penumpang. Terus kemudian mungkin bisa dikatakan itu pengalaman pertama yang paling mengerikan, Mas. Mengerikan? Mengerikan dalam arti saya menemukan hal gaib. Dan di situ saya mulai percaya sama hal-hal seperti itu. Oh, sebelumnya? Itu ada gitu loh. Sebelumnya nggak percaya? Bukan nggak percaya, maksudnya saya ini orangnya logik ya, logis gitu kan. Allah bodo amat lah hal-hal kayak gitu. Nah dari situ dapat pelajaran berarti lah. Jadi mulai jadi driver online tuh tahun 2018. 2018. Langsung dapat pengalaman kayak gitu. Itu berarti selang 6 bulan berarti. 6 bulan. Selang 6 bulan. Dapat pengalaman kayak gitu. Iya. Habis itu berhenti. Masih lanjut. Oh, kirain berhenti. Fine. Oke deh. Ya udah deh, pada penasaran nih. Ya deh Mas ya. Iya. Nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Nah Mas Pandu, itu gimana ceritanya Mas? Waktu itu lagi narik taksi online, terus dapat penumpang misterius itu gimana? Oke. Sebelum saya nyeritain ini ke Bang Jo, sebelumnya makasih banget udah dikasih kesempatan buat makasih juga Bang Jo dengerin cerita saya gitu. Sebenarnya malam ini mau nyeritain juga gemeter Bang. Nggak tahu kenapa, karena merinding, terus campur aduk juga ketemu Bang Jo tuh. Kaki udah gemeter aja. Jadi gini Bang, ya dulu kalau nggak salah sih tahun 2018 saya ini pernah jadi driver online. Nah waktu itu udah selang 6 bulan tuh saya jadi driver online. Dan selama 6 bulan ini nggak pernah sama sekali yang namanya ketemu sama hal-hal mistis, hal-hal gaib. Tapi masuk ke 6 bulan itu lebih sedikit, kira-kira 6 bulan setengah lah, saya ini nemu hal-hal seperti itu, hal-hal mistis. Jadi awalnya gini Bang, waktu itu kalau nggak salah sih ya hari Kamis Bang, hari Kamis. Nah di situ sebenarnya aku ini nggak pernah yang namanya berangkat mangkal sore hari.
Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Selama 6 bulan itu seringnya sih pagi gitu kan. Cuma karena di hari Kamis itu aku ada acara keluarga. Akhirnya yowis aku nyelesain acara keluarga dulu. Setelah itu baru berangkat kerja. Nah setelah selesai acara keluarga itu sebenarnya capek banget bang badan. Cuma namanya driver online ya, istilahnya hari itu sudah harus ditargetkan buat dapat uang. Untuk cicilan biasalah bang. Kayak gitu. Akhirnya ya wes mau nggak mau terpaksalah berangkat sore gitu. Karena hari itu belum dapat apa yang ditargetin. Nah waktu itu jam 4 sore. Jam 4 sore itu aku pertama kali itu muter-muter dulu bang. Muter-muter dulu, barangkali di jalan tuh ada penumpang terus nyantol kan. Ternyata pas jam 4 sore itu masuk setengah 6 itu nggak dapet, nggak nyantol-nyantol. Wah sepi banget tuh. Padahal itu kalau dibayangin itu tuh jam-jam pulang kerja bang. Jam-jam pulang kerja cuma sepi. Akhirnya karena sepi itu aku ini langsung mutusin buat mangkal di daerah stasiun yang ada di Pemalang. Lah langsung aja tuh aplikasi udah aku matiin tuh, langsung aja tancap gas ke sana, nggak muter-muter lagi. Nah di situ udah ada teman-teman banyak tuh, udah ada teman-teman banyak. Dan pas nimbrung ke sono sama teman-teman, aku nanya udah pada dapat orderan belum? Ternyata belum juga bang. Ada yang udah dari siang, ada yang dari pagi belum sama sekali dapat orderan. Nah waktu itu ngerasa aneh kan, ini pada kemana ini penumpang, kok sepi banget, gila. Hari itu juga aku harus dapat target gitu kan, maksudnya target dalam hal buat bayar cicilan itu. Nah akhirnya karena di situ kan ada fasilitas tuh bang, entah itu kartu remi, entah itu meja kerambol, aku ngikut tuh main remi. Setelah itu ya udah buat happy aja gitu, happy aja. Terus juga remi selesai, bosen nih, gantilah main kerambol gitu kan, main kerambol lah kita, cetar. Berharapnya pas main di situ ada yang nyantol, nggak ada sama sekali bang, bete udah. Masuk maghrib tuh, masuk maghrib. Kebetulan kan perjalanan dari jalan pertama yang waktu aku mangkal ke sono tuh nggak lama bang, cuma 15 menitan lah. Terus masuk maghrib, sholat maghrib, habis itu selesai sholat maghrib, lanjut lagi ngobrol sama teman-teman, ngobrolin orderan. Gimana sih kok sepi banget hari ini? Nggak tahu pada kemana tuh penumpangan. Ya udah di situ tuh apa ya? Namanya saling curhat. Bahasa Jawanya itu gendu-gendu rasa gitu lah ya. Saling curhat, pada bete karena nggak dapat penumpang sama sekali. Nah, tetaplah di situ bercanda-bercanda, main kartu, main kerambol sampai jam 9 tuh, Bang. Sampai jam 9. Malam tuh ya. Udah malam, hati udah gondok, Bang. Dari jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5. Dari jam 4 sampai jam 9, 5 jam. Biasanya nggak butuh waktu 5 jam itu aku udah dapet penumpang. Tapi hari itu emang belum rezekinya kali ya. Jadi yo sepi hari itu. Akhirnya karena bete jam 9 itu aku masuk mobil tuh. Masuk mobil, yo istirahat Bang. Nenangin pikiran, nenangin hati yang gondok nggak dapet penumpang kan ya. Nah di situ sambil scrolling, berharap juga dapat orderan di situ. Nggak lama dari situ, nggak kerasa tuh, aku ketiduran Bang. Aku ketiduran karena saking capeknya. Kalaupun emang nggak dapat ya udahlah, pasrah gitu kan. Ketiduran di situ. Nah dari situ tiba-tiba aku kebangun Bang, karena dengar ada ketukan di jendela mobil. Kenceng banget itu.
kenceng banget. Nah di situ langsung bangun lah, kaget gitu. Habis itu langsung tuh nengok ke jendela mobil. Nah di situ makin kaget bang, karena ada ini muka nempel di kaca gini kan, muka nempel di kaca, anjrit langsung lah, istilahnya respon refleksnya gitu. Nah pas pikiran udah apa ya, udah kemana-mana gitu karena dibangunin dengan apa ya, dengan kayak gitu. Dengan kayak gitu, ketukan gitu kan. Terus tiba-tiba masa sih ada kayak gitu. Ya udah tuh, coba lihat-lihat, terus tak buka kaca jendelanya. Alah, tukang becak bang. Tukang becak. Abis itu tukang becak ngomong kayak gini, Mas, dari tadi dibangunin nggak bangun-bangun. Astaga Pak. Bapak itu loh kalau ngetuk, mbok yang pelan gitu loh Pak. Maksudnya aku lagi tidur di situ bang. Kaget bang, capek tidur diketuk-ketuk, kaget terus muka tuh nempel gitu kan di kaca, sampai hidungnya tuh kayak berubah gitu loh bang, kayak gini kan. Nempel banget berarti. Iya, nempel banget gitu kan. Ya udah, terus akhirnya nanya tuh, pripun Pak? Ini Mas, wonten penumpang, ada penumpang. Loh, lah emang mau kemana Pak? Ya wis Masnya tanya aja, aku disuruh nanya sendiri sama si penumpangnya. Ya udah Pak, akhirnya aku turun tuh dari mobil, coba nyamperin penumpang itu. Nah penumpang itu penumpang cewek bang, dia pakai jaket terus cindung hitam gitu kan, rambutnya ponian. Di situ nggak merhatiin jelas banget yang namanya penumpang itu karena gelap juga kan. Aku nanya nih ke penumpang, Mbak, bener mau naik Grab? Dia ngomong seadanya. Bener Mas, iya saya mau naik Grab, dianterin sama Bapak ini saya suruh nyari apa? Grab gitu kan. Di situ aku nih nanya, mau kemana Mbak? Mau ke daerah Surajaya. Namanya Surajaya kalau nggak salah. Itu daerah di sekitaran Pemalang. Cuma selama 6 bulan aku jadi driver, nggak pernah yang namanya nganter ke daerah sono, nggak pernah sama sekali. Dan itu tanda tanya besar, itu daerah Surajaya itu di mana? Nah, di situ bang, tanpa aku menawarkan tarif, dia langsung nyodorin aja uang. Mas, segini cukup nggak? Itu jumlahnya 200.000 bang. Nah 200.000 ini kan menurutku ya, sebagai driver online yang ibarat kata sehari itu aku harus dapat target 100.000 bersih bang, buat bayar cicilan. Itu dia bayar 200.000. Untung. Ya beruntung banget bang, untung banget gitu kan. Malah 100% gitu kan. Nah di situ kan sebenarnya mau nolak nih bang, tapi mau gede banget gitu kan, 200.000. Aku terima tuh duitnya, aku terima. Ya udah Mbak, tapi aku nggak tahu Surajaya itu mana gitu. Ntar aku kasih tahu Mas. Mbaknya ngomong gitu tuh, mbaknya ngomong gitu. Terus akhirnya setelah dia ngomong gitu, karena dia bawa barang bawaan banyak, aku bantu tuh masukin ke bagasi. Nah di situ dari duit 200.000 juga aku ngasih ke tukang beca karena dia udah nganterin rezeki ke saya gitu kan. Terus ngucapin makasih ke tukang becanya itu. Habis itu mbaknya udah naik ke situ, aku bukain pintu sebelumnya. Terus dia naik, ya udah kita jalan dari daerah sekitaran stasiun Pemalang. Nah di situ mau pamit tuh sama teman-teman, tapi teman-teman ternyata udah pada tidur, yang driver online juga. Kalau nggak salah waktu itu jam 1:30 deh, jam 1:30. Jadi aku tidur tuh dari jam 9 sampai jam 1:30 itu. Kebangun gara-gara ada ketukan kaca dari tukang beca. Nah di situ ya udah, dari situ berangkatlah kita. Itu kan masih di daerah perkotaan tuh. Nah tujuannya itu keluar dari daerah perkotaan. Nah di situ kan karena bensin mepet, sebelum emang jalan jauh, aku beli bensin tuh. Udah jalan sama penumpangnya, mampir ke pom bensin.
sebelum aku ngomong nih sama penjaga pom bensinnya, mbaknya ngomong kayak gini, Mas mau beli bensin ya? Ini aku tambahin 50.000 bang. Baik banget itu. Nah di situ aku nolak tuh 50.000 karena udah dapat 200.000 kan ya bang. Aduh mbak, nggak usah mbak, kalau kayak gini aku nggak enak mbak, kebanyakan ini mbak. Udahlah mas, nggak apa-apa, ini buat mas aja. Ya karena emang katanya nggak baik juga nolak rezeki kan bang. Ya udah, itu duit 50.000 buat beli bensin, masih untung 200 tadi kan. Udah selesai isi bensin di situ, jalanlah kita. Mulai nih keluar dari daerah perkotaan. Nah di sini aku mulai nanya lagi nih, tujuannya kemana, arahnya kemana gitu kan. Mbak ini arahnya kemana? Lurus aja terus mas, itu masih terus. Tapi di situ mbaknya ini jawab seadanya lah bang. Pokoknya suasana di situ dingin banget tuh. Iya. Aku juga ngerasa ini kok cuek banget sih mbaknya. Pokoknya aku tuh ngerasa ini penumpang nggak asik nih. Diajak ngobrol ngalor ngidul, cuma jawab seadanya. Ya udah. Tapi karena emang etika driver nggak pengen mengikut campurkan urusan penumpang, ya udah lanjut aja. Nah di situ terus katanya masih terus, Mas. Terus tiba-tiba dia bilang, Mas itu nanti ada pertigaan belok kanan ya, belok kanan. Itu apa ya bang? Kalau disebut gang sih bukan bang. Jalannya luas banget, lebar gitu kan. Ambil ke kanan. Akhirnya aku masuk ke situ tuh. Dan di situ ini jalan udah rusak banget nih. Aku ngerasanya kalau aspal kerikil masih mending bang. Ini batu tajam-tajam. Masuk ke situ, dan aku baru pernah masuk ke situ kanan itu. Yang katanya daerah Surajaya. Udah masuk ke situ, loh. Aku khawatir nih keadaan mobil kan, takut bocor kan. Nah di situ jalan udah gelap banget bang. Nggak jauh dari situ tiba-tiba aku masuk hutan. Dan di sini klik di hati bang. Jadi tadi lupa nyeritain. Pas aku lagi tidur di mobil dan kebangun gara-gara ketukan kaca. Sebelum ada ketukan itu bang, saya mimpi bang. Mimpi mobilnya ini masuk hutan. Dan ketika aku masuk ke hutan itu persis banget bang. Itu hutannya? Hutannya itu. Sebelah kanan perkebunan tebu, sebelah kiri hutan. Nah di sini udah klik, anjir. Dejavu bang. Kalau dejavu gimana sih? Klik di hati kan ya. Wah, ini perasaan tadi ada di mimpi saya gitu kan. Karena kebangun kaget ya setelah mimpi itu bang. Nah di situ ngerasa was-was tuh. Aduh, dejavu ini jangan-jangan ada apa-apa nih. Cuma di situ setelah pas mau masuk hutan itu tuh, sekalipun ngerasa was-was, bukan was-was karena ada takut ada demit atau gimana dan semacamnya gitu. Takut barangkali itu begal bang, cewek. Iya. Bisa aja kan bang? Bisa aja bener. Di berita aja aku lihat ibu-ibu gorok anak-anaknya, apalagi itu orang yang nggak dikenal. Bisa aja dia dari belakang bawa kawat, nyangkolin ke leher, nggak bisa apa-apa bang. Hilang mobil. Nah di situ tuh tetap mencoba buat fokus. Ya udahlah, tenang, baca doa sebisanya bang. Yang penting niatnya kerja ya Allah gitu kan. Nah di sini aku mulai nanya nih sama mbaknya, Mbak bener nih jalannya ke sini? Iya mas bener. Beneran mbak, jangan bercanda mbak gitu. Sebenarnya buat ngilangin rasa takut juga kan bang, mastiin kalau jalannya ke situ beneran. Di situ jalan pelan-pelan banget tuh, nggak berani ngebut lah, nggak berani ngebut. Nah pas udah dipastiin itu, ya udah yakin aja masuk ke situ. Di situ bener-bener gelap bang. Buat ngilangin rasa takut, ini apa ya? Tip mobil itu aku nyalain, aku kerasin volumenya kan.
buat ngilangin rasa was-wasnya gitu kan. Masuk ke hutan itu, nggak jauh, nggak lama, sekitar berapa ya, 10 menitan gitu kan. Nah, aku lihat nih, sebelum lewat tempat itu, ada kuburan, Bang. Jadi di tengah-tengah hutan itu ada kuburan. Perasaan udah nggak enak, nggak karuan banget lah. Istilahnya, ya elah, ini beneran ini ada kuburan di tengah hutan. Itu baru pertama kali, Bang, aku lihat lewat di daerah itu baru pertama kali. Nah, ya udahlah, coba buat tenang, baca doa sebisanya. Mau ngajak ngobrol mbaknya juga nggak asik kan? Mbaknya diem aja tuh? Mbaknya diem aja. Pokoknya cuma lurus-lurus aja gitu kan. Cuma nunjukin jalan doang. Itu sambil sambil nyalain tip, aku kerasin tuh. Nah, lewat di kuburan itu, wah sebenarnya takut banget, Bang. Karena jalannya pelan lah. Nggak berani yang namanya ngebut. Bebatuan udah tajam-tajam. Pelan-pelan, otomatis kan. Aku ngelihat sekitar tuh di kuburan. Ya nggak ada apa-apa, Bang. Cuma gelap doang. Di situ nggak ada apa-apa lah. Biasa aja lewat, sekalipun takut. Nah, setelah lewatin kuburan nih, nggak jauh dari lewatin kuburan itu, tiba-tiba mobil mogok. Mati. Selesai lah sudah. Ini merinding nih, Bang, kalau ngebayangin ke situ. Masih inget banget gitu kan. Nggak logis sih, Bang. Jadi gini, ngerasanya kok tiba-tiba mobil mati gitu kan. Klek gitu kan. Di situ mobil saya kan mobil kopling kan. Mungkin karena saya salah nginjek kopling atau gimana lah ya. Cuma masa iya sih tiba-tiba mati gini? Itu setelah ngelewatin kuburan tuh. Aduh, perasaan udah nggak enak. Ada penumpang yang harus dianterin. Ya udah, mau nggak mau, Mbak, bentar ya. Ini mobilnya mati nih, Mbak. Cuma karena aku nggak ada basic otomotif atau mesin dan lain sebagainya, nggak ngerti lah sama sekali. Dan di situ aku nggak berani keluar, ngamanin lah mobil dan diri ini gitu kan ya, biar nggak terjadi apa-apa. Aku usaha buat nyetater mobil itu, Bang. Cuma itu doang usahanya. Nggak tahu entah itu busi kotor lah atau apalah. Nggak mungkin bensin juga habis karena habis beli kan. Aku coba starter aja tuh. Nyampe 3 kali nggak bisa nyala, Bang. Nah, udah tuh. Kalau nggak salah 5 kali sih aku nyetater. Dan di situ udah perasaan udah karuan, tolonglah nyala. Itu di tengah hutan, Bang. Nyala, alhamdulillah nyala, Bang. Doanya kesampaian, bisa nyala. Alhamdulillah. Di situ akhirnya jalan lagi, lanjut jalan lagi. Pas jalan lagi, jalanan udah nggak karu-karuan kan. Itu makin, tadinya yang awalnya ini yang awalnya bebatuan, landai gitu, tiba-tiba itu jalanan turun, Bang. Jalanan turun. Itu ngeri banget lah. Pokoknya jalanan turun gitu. Khawatir, takut kegelincir mobilnya atau gimana gitu kan. Tanah apa batu turun? Kenapa? Tanah apa batu? Batu campur tanah, Bang. Takut kegelincir gitu kan. Ya udahlah, hati-hati banget di situ. Lewatin jalan turunan itu udah landai lagi nih. Ada kejadian lagi, Bang. Apa tuh? Tiba-tiba aku ini denger ada suara gending Jawa. Bener-bener denger, Bang. Di situ jadi tanda tanya besar kan. Ini dari mana gending Jawa? Perasaan ini hutan. Gak ada hajatan sama sekali. Perasaan udah takut banget itu. Ya gimana, Bang, orang mogok tiba-tiba habis ngelewatin kuburan gitu kan. Terus tiba-tiba dengar gending Jawa. Anjir. Perasaan udah gak enak banget. Ini apa lagi? Nah, cuma
sekalipun takut, di situ nyobain tenang nih. Baca doa sebisa mungkin, tetap berpikir jernih. Tahu nggak apa Bang itu? Apa? Ternyata itu suara HP dari penumpang. Iya. Nah, Ringtone. itu penumpang nyetel MP3 gending Jawa Bang. HP-nya tuh ditaruh di saku jok mobil itu yang di belakang sopir gitu kan. Wah, di situ tadinya panik kan ya. Konyol jadi. Maksudnya gini Bang. Aku tuh nggak sampai kepikiran ke situ karena perasaanku lebih besar takutnya gitu. Iya. Jadi nggak logis gitu kan. Maksudnya karena sugesti yang buruk, jadi mikirnya nggak sampai ke situ. Aku langsung ngomong nih, Mbak nyetel MP3 Mbak. Ya elah, nggak bilang sih Mbak. Lah, pas aku ngomong kayak gitu, si mbaknya malah nyalain lah. Masnya nggak nyetel itu tipnya. Lupa Bang, habis mogok kan nggak tak setel lagi kan. Di situ udah lega banget tuh, ternyata mbaknya yang nyetel lagu gending Jawa itu. Nah, dari situ ya udah mulai tenang tuh di situ. Lanjut lagi dan alhamdulillah udah sampai di depan rumahnya. Emang ada rumah situ? Ada rumah ternyata. Dan di situ pedesaan. Ujung banget lah. Harus ngelewatin hutan, terus kuburan. Nah, di situ ada rumah. Banyak banget. Nah, di situ aku bantuin tuh turunin barang-barangnya. Setelah diturunin, aku mau pamit, mau cabut. Tiba-tiba bapaknya keluar. Mas, beneran mau cabut? Iya Pak. Kenapa gitu? Mbaknya tuh langsung masuk aja ke rumah. Terus tiba-tiba bapaknya keluar. Beneran mau cabut? Iya Pak. Kenapa Pak? Yakin? Loh. Ya yakin Pak, emang kenapa? Gitu kan. Seakan-akan tuh nakut-nakutin gitu kan Bang. Iya. Mas, hati-hati loh Mas. Jadi dulu Mas, itu ada teman kamu, driver juga. Tapi nggak tahu siapa, dia nyebutnya teman gitu kan, driver juga. Itu dia nggak berani balik. Akhirnya dia tuh apa ya? Dia akhirnya aku tawarin buat nginep. Nah si drivernya itu nginep akhirnya di situ. Di situ makin nggak karuan, mau balik dapat kabar temen nginep di situ. Cuma pikirannya gini, kalau aku nginep takut itu keluarga begal kan Bang. Iya kan, di situ takut. Sebenarnya pengen nginep tapi juga takut, terus gengsi juga, ya kan. Akhirnya ya udahlah, langsung cabut aja. Langsung cabut. Lah pas mau masuk ditanya lagi, beneran Mas mau balik? Iya Pak, doain aja lah Pak, gitu kan. Aku ngomong gitu. Lah setelahnya bapaknya nih ngomong, Mas, nanti kalau ada yang ngajak kenalan jangan kaget ya Mas. Bapaknya ngomong gitu. Nanti kalau ada yang mau ngajak kenalan jangan kaget. Itu perasaan, pikiran udah kemana-mana. Maksudnya gimana sih? Malam-malam mau ada yang ngajak kenalan. Itu ya udah pikiran langsung itu demit pasti kan, pikiran ke situ kan Bang. Tapi ya udahlah, coba buat lupain itu. Aku pamit nih sama bapaknya, Pak. Ya udah Pak, doain aja Pak, semoga saya bisa selamat gitu kan. Udah Mas, hati-hati Mas, jangan lupa baca doa gitu. Itu pesan bapaknya. Udah di situ nekat tuh balik. Kira-kira itu jam 3 pagi Bang. Aku balik dari rumahnya ini. Jam 3 pagi. Pelan-pelan juga kan ke sononya kan. Nah, singkat cerita nih. Mau nyampe kuburan nih. Nah, kuburannya itu. Lewatin kan otomatis kan. Lewatin ke situ, sebelumnya udah kepikiran ini lewatin kuburan, takut lagi kan gitu kan. Nah, ini pas mau nyampe kuburan nih. Dari jauh ini bener-bener Bang. Aku ini lihat ada nenek-nenek nyebrang Bang. Nenek-nenek nyebrang. Aku lampu jauh kan, buat mastiin
beneran itu orang apa bukan. Terus ternyata beneran orang, tapi itu kan aneh bang, nyebrang dari arah hutan gitu ke depan kuburan itu tengah malam jam 3 pagi. Nah ternyata nenek-nenek itu duduk di depan kuburan itu bang, kan ada apa ya namanya, batu nisan. Kenapa? Batu nisan. Bukan batu nisan, kayak ini jembatan nih, di sininya ada tempat buat duduk gitu kan. Nah di situ duduk di situ tuh, karena ibarat kata unggah-ungguh orang Jawa kan, pengen istilahnya mau pamitan sama orang di situ kan. Nah pas nyampe tengah kuburan itu, tak buka tuh kacanya bang, nenek-neneknya tuh aneh banget bang. Aku tuh mau nyapa, sebenarnya mau nyapa, cuma dia duduk cuma begini, mukanya udah ke bawah, rambutnya udah putih, terurai gitu kan. Di situ aku nggak mikir itu setan, itu bener-bener manusia. Cuma rasa takutnya ini bang, kok ada nenek-nenek di situ, bentuknya emang manusia bang, bener-bener manusia. Pas mau nyapa, nenek-nenek cuma diem aja gitu. Ya udah, aku nggak jadi nyapa lah bang. Nah di sini bang, yang paling bikin ngeri, yang sampai sekarang masih inget banget nih. Setelah lewatin nenek-nenek itu, tiba-tiba bang, denger bang suara cekikikan kuntilanak. Iya, suaranya ini bener-bener kayak di film-film gitu. Kayak gimana? Gitu bang. Sumpah bang, kalau ngebayangin tuh. Itu si nenek-nenek itu yang ketawa? Enggak bang, itu nenek-nenek. Bukan, pas aku lihat di kaca spion ini, dia tetap diem aja gini, tapi nggak tahu itu suara dari mana, suaranya gitu. Bener-bener kayak suara di film-film gitulah. Wah di situ perasaan campur aduk, bener-bener ini nyata apa bukan gitu. Nah di situ aku baca doa sebisanya. Itu suara lama banget bang, mengiringi aku jalan gitu kan. Cuma karena aku harus fokus dan di situ apa ya, sekalipun takut, yang paling ditakutin bukan setan. Yang penting aku ini bisa selamat, mobil juga selamat gitu kan. Nah setelah suara apa ya, setelah suara ketawanya itu, kan itu ada kaca bang di atas tuh kan. Nggak sengaja bang, aku lihat ke kaca itu. Kaca yang ini kan tengah itu. Itu masih nggak jauh dari kuburan. Jadi di situ sebenarnya gelap semua. Tapi kuburan itu yang terang, depannya terang banget. Ada lampunya. Ada lampunya gitu kan. Nah di depan ini bang, nggak sengaja aku lihat kaca depan. Pocong bang. Serius. Itu pocong ngapain? Pocong ibarat kata lagi nyebrang ke kuburan juga, loncat. Nyamperin itu nenek. Serius. Nenek itu masih gini? Nenek itu masih gitu. Nah di situ bang, karena wah perasaan udah campur aduk, sekalipun jalan ini apa ya, rusak, batuannya lancip gitu kan, udah nggak kepikiran mobil, yang nggak kepikiran mobil mau rusak mau apapun, udah yang penting aku selamat, langsung aku tancap gas di situ, bener-bener tancap gas. Nah pas ditancap gas ini, kan otomatis nih sebenarnya kan yang glodak-glodak suara bawahnya nih bang, iya kan. Nah pas tancap gas ini, aku ngerasanya yang glodak-glodak tuh di atasnya. Paham nggak bang? Ada orang di atas. Iya, kayak ada yang loncat-loncat gitu. Sumpah bang. Terus? Sekalipun memang di bawah itu ada gelodak-gelodak, ada, tapi dicampur suara di atas, kayak loncat. Sumpah bang, sumpah serius. Itu suara di bawah campur di atas. Iya. Masih inget banget bang kejadiannya. Di situ udah nggak kepikiran mobil mau rusak, bodo amat lah. Yang penting selamat, bisa keluar dari situ. Itu lama banget bang.
lama bang, sampai nangis aku bang. Baca doa, ya Allah tolong, aku nggak pengen lihat beginian, nggak pengen. Tapi kalaupun memang ya udah di situ pasrah, ibarat kata apa ya, Tuhan mau aku mau gimana ya udah aku manut aja gitu kan, aku nurut aja deh. Tapi masa gini amat sih kan, udah itu bener-bener serius bang, nangis bang, takut karena takut denger suara itu kayak loncat-loncat gitu. Aku nggak ngelihat bentuknya, pocongnya tuh mukanya kayak apa. Cuma emang itu bentukan pocong sugus gitu bang, putih gitu. Dari jauh soalnya. Nah yang bikin aneh, yang bikin aku apa ya istilahnya pasti, wah, ini di atas pasti ada pocong juga ngikutin kan. Dan alhamdulillah udah kan selesai baca doa itu lama, nangis bener sambil teriak, tolong jangan ngikutin aku, tolong. Aku udah takut banget, emosi bang. Istilahnya kalau mau mati ya udahlah mati, tapi masa gitu banget sih. Udah kayak itu teriak dan alhamdulillah udah hilang tuh. Udah hilang, nyoba buat tenang, ngusap air mata kan. Istilahnya itu baru pertama kali aku ngerasa gitu. Bener-bener di atas bang, ada loncat-loncat. Brak. Udah tuh, singkat cerita, udah keluar dari situ bang. Langsung tancap gas. Balik lagi ke daerah stasiun. Nah di situ ketemu sama teman-teman. Teman-teman kan lihat wajahku kan panik gitu kan. Habis nangis soalnya ketakutan. Nah teman-teman ini nanya. Kebetulan ternyata mereka udah pada bangun yang tadinya tidur. Teman-teman ini nanya, dari mana aja? Kok nggak bangunin kalau dapat penumpang gitu, kalau mau pergi? Terus kamu kenapa itu kayak gitu kan? Aduh, susah mau cerita kan. Aku cuma ngomong itu. Tadi habis dapat penumpang, aku nganter ke Surajaya. Nah, ekspresi teman-teman pas aku ngomong daerah Surajaya, pada kaget bang. Lah kok berani? Kowe kok wani ngeter tekan kono? Kayak gitu semua. Wah parah bocah iki ngono to. Mereka bilang begitu. Lah karena rasa penasaran tuh, aku nanya, lah emang kenapa emang? Loh kamu nggak pernah denger toh? Nah di situ kan kumpulan bukan cuma driver mobil doang, ada juga yang motor. Lah terus pas aku ngomong, pas ada yang bilang kamu nggak pernah denger itu, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Duh, aku serius. Kemarin itu aku nganter ke sana. Pernah nganter, naik motor. Buset, lebih parah. Kamu ngelewatin kuburan kan? Aku ngomong iya. Surajaya yang perumahannya ini di pojok. Iya, semuanya benar. Kamu tahu nggak pas aku pulang? Aku boncengin cewek. Kata temanku, pas aku setelah sampai di stasiun itu, dia ternyata dapat hal gituan juga. Sebelum aku bang, dia boncengin cewek, rambutnya panjang. Kenapa dia tahu itu cewek? Sebenarnya pas awal tuh ngerasa berat banget bang, berat banget. Pas dia nengok tuh nggak ada, katanya gitu. Tiba-tiba dia tuh ngeliat spion tuh, ada cewek di situ. Padahal habis nganterin penumpang nggak dapat penumpang lagi, tiba-tiba dapat penumpang gaib bang. Kunti katanya. Nah di situ langsung ngeh nih, apa jangan-jangan suara cekikikan yang aku denger itu dari Kunti itu? Cuma kan aku belum berani bang, belum berani ngejelasin yang sebenarnya. Karena perasaan ini masih campur aduk.
Aku cuma dengerin mereka aja gitu. Nah habis itu ada juga yang ngomong, aku juga pernah dapat kayak gitu. Cuma aku nggak tahu itu batu atau apa. Aku entah nginjek gundukan atau apa. Cuma aku ngerasanya aneh. Nginjek gundukan gitu. Kayak polisi tidur. Kayak polisi tidur. Tapi ternyata itu pocong yang diinjek. Tahunya dari mana? Nah, taunya dia ternyata lihat spion juga. Pas lihat ke belakang. Pas lihat ke belakang, lihat ke sisi kiri, pocong. Tapi dia nggak bisa memastiin tuh, nggak bisa mastiin. Kalau dia pikirannya tetap positif. Cuma dia bilangnya pocong, entah bener atau nggak tahu. Cuma yang paling ngeyakinin aku tuh si driver motor itu yang boncengin cewek, ngomongnya yakin banget dia. Gitu. Dan dikorelasiin sama kejadianku. Nah, katanya sih bang, di situ akhirnya aku dapet info. Kamu ini lagi pengen diajak kenalan, ternyata bener kata siapa bapaknya penumpang itu. Dan di situ intinya aku tuh masuk gerbang gaib gitu bang. Masuk gerbang gaib? Iya, kata orang-orang di situ. Masuk gerbang gaib, terus Demitnya pengen kenalan, dan lain sebagainya. Aku nggak tahu motifnya, katanya sih begitu bang. Masuk gerbang gaib. Nah, ada juga yang bilang di daerah situ biasa digunain buat ritual pesugihan. Katanya gitu, makanya dia bilang gerbang gaib. Salah satu teman-teman yang ngumpul di situ. Aku di situ kaget, berarti aku masuk rumah setan dong. Gitu kan. Wah, pikiran campur aduk tuh bang. Campur aduk bener-bener. Ya udah di situ nggak kerasa udah subuh bang. Udah subuh, buat nenangin diri, akhirnya sholat lah. Sholat, udah selesai sholat, aku cabut. Aku cabut ke rumah. Karena capek kan, semalam habis begadang. Sampai rumah ini, pas sholat itu sempat muter-muter dulu lah. Sekalipun takut, tetap pengen dapet uang lebih juga kan. Tapi ternyata nggak dapet. Akhirnya sampai jam 8 pagi. Udah sampai rumah, di situ mutusin buat istirahat. Nah, pas istirahat itu kan tidur tuh. Nah, aku mimpi bang. Apa ya bahasa Jawanya ini, dimpeni, ketindihan gitulah ibarat kata. Dimpeni, didatengin. Nah, di situ mimpinya nih malam hari aku di rumah sendirian. Aku di rumah sendirian. Pokoknya potongan mimpinya ini aku dengar di mimpinya ini ada suara berisik-berisik. Nah, karena aku penasaran kan bang, pengen lihat di jendela. Korden udah masih ketutup kordennya. Karena penasaran, tak buka itu korden pelan-pelan. Pas dibuka seluruhnya, pocong di depan kaca bang, muka pocong. Di mimpi itu? Di mimpi. Berarti kejadian aku habis nganter itu nyampe kebawa ke rumah. Nah di sini jadi tanda tanya. Muka pocong itu pas di mimpi rusak bang, nempel di kaca. Lihat bener, pas di mimpi langsung teriak. Pas itu langsung bangun. Nah pas bangun ini, apa jangan-jangan itu muka pocongnya yang aku lihat di kuburan? Serius bang. Wah, hati ini kalau nyeritain gini merinding bang. Pikirannya udah kemana-mana. Ya intinya gitu bang. Tapi semenjak itu ya tetap masih lanjut jadi driver. Cuma ada cumanya, kapok. Kenapa tuh? Nggak mau lagi kalau malam. Oh, siang doang. Nah, dari situ juga aku dapat pelajaran. Ternyata ada bener tuh.
pikiran logika yang dulu, yang bodoh amat, udah di situ hilang. Karena dapat hal gaib kayak gitu. Kayak gitu intinya, Bang. Tapi waktu itu nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh setelah kejadian itu? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Cuma mimpi doang sih. Mimpi-mimpi? Kayak ketindian gitu lah. Ketindian ketemunya pocong lagi? Ada Mbak Kunti juga. Tapi itu nggak sering. Istilahnya itu doang. Dan itu bisa dikatain aku baru pertama kali lihat sosok demit. Karena sebelum-sebelumnya sekalipun ada gangguan gaib paling suara doang. Nah di sini jelas suaranya jelas, suara demit. Sosoknya juga jelas, sosok demit. Wah pokoknya luar biasa lah, Bang. Takutnya ini minta ampun waktu itu. Terus nenek itu orang bukan? Kayaknya sih bukan, Bang. Kayaknya sih bukan. Tapi pas aku lihat bentukannya bener-bener orang, Bang. Orang padet. Orang pakai kebaya, cewek padet gitu kan. Nenek-nenek tapi rambutnya putih, nggak diikat, pakai kayak gini juga nih, sarung batik kayak gini. Nah gitu. Cuma dia gini aja. Nah namanya orang Jawa kan, biasa kalau orang lewat gitu kan ada orang nyapa, monggo pareng rumien gitu kan, begitu. Lah niatnya saya tuh pengen nyapa gitu. Cuma karena dingin banget itu nenek-neneknya. Ya udah lanjut aja. Menurut saya bukan orang itu. Iya, Bang. Bukan itu. Oke, Mas Pandu. Ini mungkin ceritanya mudah-mudahan jadi pelajaran nih buat para driver-driver lain ya. Amin. Mas Pandu ada pesan nggak nih buat para driver-driver online lain nih yang mungkin doyan ngambil orderan malam? Jadi buat pejuang aspal, sekalipun emang kepaksa kerja malam gitu kan, jangan lupa deh berdoa. Tetap tetap menggantungkan harapan kita sama Tuhan. Semoga kita semua juga bisa dilindungi gitu kan. Udah itu aja. Setuju. Oke, Mas Pandu, terima kasih banyak udah mampir, udah mau cerita. Makasih Bang, makasih Bang. Makasih banyak. Jangan lupa kalian mampir ya ke channelnya Mas Pandu, yaitu Pandu Nalar. Link gue taruh di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe sama Mas Pandu. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.